Halo semua, kembali lagi di channel Bochnime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Kali ini Mimin Bochnime melanjutkan scene selanjutnya. Oh ya, sebelum biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe di channel ini ya, dan bantu ramein video Mimin juga. Oke, yuk kita bikin One Piece makin rame lagi. Scenes kembali memperlihatkan Dragon dan rekannya yang merupakan pemimpin kelompok pemberontak terkuat kedua di dunia sedang bertarung melawan Gorosei Mars. Mereka berdua membuat Gorosei itu kewalahan sehingga dia tidak bisa pergi ke tempat di mana Nusjuro dan Garling sedang berada saat ini. Sebagaimana Mimin bahas pada video sebelumnya, Nusjuro dan Garling telah kehabisan energi usai melancarkan serangan terkuat mereka kepada Dragon yang berakhir dengan kegagalan. Dragon mampu menghindari itu sehingga rencana Nusjuro dan Garling untuk menghabisinya ternyata tidak berhasil. Hal tersebut membuat haki keduanya pun hampir habis sehingga untuk sekarang mereka belum bisa bertarung kembali. Keduanya masih menunggu para Gorosei lain untuk datang dan memakai teknik penyaluran haki kepada mereka berdua. Namun, pihak pasukan revolusi sama sekali tidak membiarkan para Gorosei lain untuk datang ke sana. Selain Mars yang dihadang oleh Dragon dan pemimpin kelompok pemberontak terkuat kedua di dunia, Jupiter dan Warcury pun sedang sibuk bertarung melawan banyak orang lain dari pihak pasukan revolusi. Bahkan orang-orang itu kini bertarung dengan lebih maksimal karena Belo Betty telah memakai teknik dari kekuatan buah iblisnya untuk meningkatkan semangat dan kekuatan dari orang-orang itu. Belo Betty memang mampu melakukan hal tersebut berkat kekuatan buah iblis Kobu Kobu no Mi yang dia miliki. Salah satu yang ditingkatkan kekuatan dan semangatnya adalah pemimpin Lunaria yang menjadi sekutu pasukan revolusi. Dia pun bertarung dengan lebih baik dari sebelumnya, di mana dia melancarkan berbagai serangan kuat kepada Gorosei Jupiter. Lalu ada pula pemimpin Buccaneer yang juga mengalami hal serupa. Kekuatan fisiknya meningkat drastis dalam menyerang Gorosei Warcury. Selain mereka berdua, masih ada banyak orang lagi yang terpengaruh dari kekuatan Belo Betty. Sehingga wajar Jupiter dan Warcury belum bisa pergi untuk menyalurkan haki mereka kepada Nusjuro dan Garling di area yang berbeda. Walau pihak pasukan revolusi bertarung dengan baik, usai semangat dan kekuatannya ditingkatkan, tapi Belo Betty mengingatkan bahwa mereka tetap memiliki batas waktu. Efek dari kekuatan Belo Betty itu tentu tidak permanen, jadi manfaatkanlah sebaik mungkin saat efeknya masih ada dan selalu berhati-hati, karena jika efek dari kekuatan tersebut menghilang, kekuatan mereka akan kembali menjadi normal. Memang dengan kekuatan normal saja orang-orang itu sudah sangat hebat, tapi dengan kekuatan yang sudah ditingkatkan, tentu mereka menjadi jauh lebih hebat lagi. Sementara itu, di area lain ada Shamrock yang sedang bertarung melawan Sabo, Karasu, dan Koshiro. Dia yang mengetahui bahwa keadaan sedang tidak baik untuk pihak pemerintah dunia akan mulai mengambil suatu tindakan. Sang pemimpin kesatria suci tersebut memutuskan untuk mengerahkan kekuatan yang lebih besar dalam pertarungan ini. Jadi dari tadi dia belum mengerahkan seluruh kemampuan yang dia miliki karena Shamrock juga adalah sosok yang cerdas dan akan selalu waspada. Dia menyimpan energi dan hakinya untuk dipakai pada saat-saat yang diperlukan seperti sekarang ini. Saat mulai mengerahkan kekuatan yang lebih besar, Shamrock memakai teknik tebas yang sangat unik karena dipadukan dengan Haoshoku Haki tingkat tinggi. Saat melancarkan tebasan itu, banyak petir hitam haki yang menyambar di area sekitarnya, sehingga Sabo, Karasu, dan Koshiro pun berusaha untuk menangkis atau menghindari rentetan petir hitam dari haki tersebut. Saat mereka melakukannya, Shamrock mendapat kesempatan bagus untuk bergerak cepat menuju ke area di mana Warcury dan Jupiter sedang bertarung melawan banyak musuh. Pergerakan cepat Shamrock ini mirip dengan pergerakan cepat Shanks ketika dia berpindah-pindah kapal saat menggagalkan tembakan Kid. Shanks pada era sekarang memang lebih kuat daripada Shamrock, tapi sebagai saudara kembar identik, mereka tetap memiliki berbagai gerakan yang mirip. Ketika Shamrock tiba di area itu, dia pun langsung melancarkan tebas Cerberus ke arah para musuh. Tebasan Cerberus yang dimaksud di sini bukanlah mengubah pedangnya menjadi Cerberus, tapi dia memunculkan semacam aura dengan visual Cerberus ketika dia melepaskan tebasan itu. Serangan ini sudah pernah dia pakai dalam pertarungan beberapa waktu yang lalu, namun kali ini serangan tersebut jauh lebih besar lagi. Sebab haki dan energi yang dia keluarkan jauh lebih banyak. Serangan itu pun ditargetkan kepada cukup banyak orang yang ada di tempat itu, sehingga Shamrock tahu diperlukan skala yang luas untuk hasil yang lebih maksimal. Teknik dari Shamrock ini pun menghasilkan dampak destruktif yang sangat besar, sehingga pihak musuh harus bertahan atau menghindar dengan sangat hati-hati. Ada orang dari pihak pasukan revolusi yang berkata bahwa itulah saudara kembar Shanks yang kini memimpin kesatria suci. Dia
Dia pun bilang jika orang itu sekuat Shanks, maka mereka akan dalam masalah besar. Tapi rekannya yang satu lagi bilang bahwa orang itu mungkin tidak sekuat Shanks, sehingga tetap ada peluang untuk bisa mengalahkannya. Nah, Shamrock sama sekali tidak peduli dengan perkataan-perkataan yang membandingkan dirinya dengan Shanks, sebab dia hanya fokus pada tujuan saja. Tujuannya ikut campur pertarungan di sana karena dia ingin memecah fokus para musuh agar salah satu dari Jupiter maupun Warcury bisa pergi untuk membagi haki kepada Nusjuro dan Garling. Memang akan lebih baik jika yang membagi haki itu adalah dari 3 Gorosei sekaligus, tapi jika keadaan memang tidak memungkinkan, maka dari 1 Gorosei saja setidaknya akan cukup untuk membantu. Gorosei itu tak harus menyalurkan haki dalam jumlah besar, karena nanti dia sendiri akan menjadi kehabisan haki. Jadi dia cukup menyalurkan dalam jumlah tertentu saja untuk setidaknya membantu Nusjuro dan Garling agar bisa kembali bertarung. Namun belum jelas apakah rencana Shamrock ini akan berhasil untuk membuat Jupiter dan Warcury mendapat kesempatan melakukannya atau tidak, sebab pihak pasukan revolusi di sana tentu tidak akan membiarkan mereka begitu saja. Lalu diperlihatkan Sabo, Karasu, dan Koshiro yang telah selesai menangani rentetan petir hitam dari Shamrock tadi. Mereka pun berniat menyusulnya, tapi langkah mereka dihentikan oleh 2 kesatria suci. Bahkan 2 kesatria suci tersebut ditemani oleh cukup banyak agen CP0 bertopeng. Mereka tak akan membiarkan orang-orang itu pergi mengganggu Shamrock. Beralih ke Pulau Elbaf, Killingham yang sedang menunggangi salah satu monster mimpi buruk yang bisa terbang telah menemukan lokasi Zoro dan Sanji. Dia melihat mereka berdua sedang fokus bertarung melawan Dory dan Brogy dalam mode iblis, sehingga dia pun ingin mencari kesempatan untuk melancarkan serangan mendadak kepada 2 kru terkuat Luffy itu. Tapi tak jauh dari sana, ada Jinbei yang telah bebas dari ikatan musuh berkat Franky. Jinbei pun tidak tinggal diam, dia langsung mengendalikan awan yang ada di sekitar sana untuk melancarkan serangan air kuat ke udara. Serangan dari Jinbei itu mengenai monster mimpi buruk yang ditunggangi oleh Killingham, sehingga monster itu pun seketika langsung tumbang, dan Killingham harus melompat dengan suatu teknik agar bisa mendarat dengan aman di tempat itu. Walau tidak mendarat dengan aman pun, Killingham sebenarnya akan baik-baik saja karena dia punya kemampuan regenerasi. Tapi hal itu hanya akan membuang-buang waktu. Jadi, dia memakai teknik unik untuk mendarat dengan baik dari ketinggian. Tapi setelah mendarat, dia malah langsung diserang oleh Brook. Brook membuat tanah tempat Killingham berdiri langsung menjadi membeku. Jangkauan teknik es dari Brook ini sekarang telah menjadi semakin luas. Dia bahkan bisa membuat lingkungan sekitar membeku dengan skala besar. Killingham pun bilang rupanya situasi akan menjadi lebih sulit karena para kru bajak laut jerami yang lain sudah mulai ikut campur. Kemudian dia langsung membebaskan diri dari es yang diciptakan oleh Brook dan bersiap untuk bertarung di sana. Nah, dalam hati Killingham berkata, rupanya kekhawatiran Somers terhadap Brook itu kini menjadi nyata. Dari aura yang Brook pancarkan, Killingham bisa tahu bahwa si tengkorak itu sekarang ini telah menjadi lebih kuat. Meski begitu, Killingham tahu bahwa Brook belum mencapai kekuatan primanya seperti dulu. Jadi, Killingham akan mencegah agar Brook tidak semakin mengingat masa lalunya dan tidak semakin membangkitkan kekuatannya seperti dulu. Dia harus terus-menerus menyerang Brook supaya si tengkorak itu sibuk menahan serangan-serangan darinya, sambil mengulur waktu juga sampai Somers menyusul ke sana. Killingham mulai mengingat kembali masa lalu saat dia masih kecil. Sama seperti Somers, Killingham juga pernah melihat Brook saat masih menjadi kesatria pengawal kerajaan dulu. Brook adalah pengawal Gyojo saat Gyojo masih kecil. Jadi kemanapun Gyojo pergi selalu ditemani oleh Brook. Karena itulah anak-anak lain seperti Somers dan Killingham bisa sering melihat Brook. Sebenarnya Killingham tidak banyak tahu soal aksi Brook yang dulu menjadi kesatria pengawal kerajaan, karena memang pada masa itu Killingham masih terlalu kecil. Namun dari yang sering Killingham dengar adalah Brook memang memiliki prestasi yang bagus di antara para kesatria pelindung kerajaan yang lain. Hanya saja, semua pencapaiannya itu dihapus setelah Brook memutuskan menjadi seorang bajak laut dan join ke dalam bajak laut Rumbar. Setelah Killingham mengingat soal masa lalu itu, dia pun langsung menyerang Brook dengan senjata trisulanya. Brook menangkis dengan pedangnya, lalu membalas serangan itu dengan tebas beku. Killingham bisa mengatasi tebas beku dari Brook itu, karena menurut Killingham, tebas beku Brook masih jauh lebih lemah dibanding tebas beku Gorosei Nusjuro. Meski begitu, Killingham tetap harus waspada karena dikhawatirkan Brook bisa mencapai masa primanya kembali dan tebas bekunya bisa menjadi semakin kuat. Setelah Killingham mengatasi tebasan beku
Brook, Jinbe pun langsung menyerang Killingham dengan teknik karate manusia ikan. Killingham pun terpental dan menabrak salah satu pohon besar yang ada di tempat itu. Meski begitu, Killingham bisa regenerasi dengan cepat sebab serangan-serangan dari Jinbe dan Brook tadi tidak mengandung Haoshoku Haki. Jinbe berkata kepada Brook, sulit memang jika melawan kesatria suci tanpa Haoshoku Haki. Brook setuju dengan hal itu. Namun menurut Brook, ada cara untuk mengalahkan kesatria suci itu tanpa Haoshoku Haki. Berhubung segala macam luka bisa disembuhkan oleh kesatria suci itu, maka cara paling tepat untuk mengalahkan mereka tanpa Haoshoku Haki adalah dengan menghentikan pergerakan kesatria suci itu. Dengan begitu, tebasan beku Brooks bisa digunakan untuk menghentikan mereka. Hanya saja, serangan tebasan Brook belum mencapai tahap di mana dia bisa membekukan seluruh tubuh kesatria suci. Jadi, Brook meminta Jinbe untuk terus menyibukkan Killingham dengan cara menyerangnya secara bertubi-tubi. Selagi Killingham fokus dengan serangan-serangan Jinbe, Brook akan mencoba melancarkan serangan beku kepada Killingham sampai Killingham bisa berhasil dibekukan. Jinbe pun setuju dengan rencana itu. Dia kemudian mengejar Killingham yang tadi terpental. Sementara itu, Brook mulai memfokuskan kekuatannya. Nah, untuk membuat skala serangannya menjadi lebih luas, dia juga harus menggunakan kemampuan jiwa dari buah iblis Yomi Yomi Ngomi. Jadi, Brook akan menggabungkan kekuatan pembekuannya dengan kekuatan jiwa yang dia miliki. Aura jiwa berwarna hijau pun terpancar dari tubuh Brook dan memancar sangat tinggi. Itu adalah bagian dari kemampuan Awakening Brook. Orang-orang di area sana bisa melihat itu dengan jelas, termasuk Somers yang sedang dalam perjalanan ke sana. Somers pun bilang ini sangat gawat. Si tengkorak itu sepertinya sedang mencoba melakukan sesuatu. Nah, bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Bochnime kali ini. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World!